Satukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami, mau teduhkan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Allah Roh Kudus, lawat seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini Tuhan, yang di lantai 2 bahkan umat-Mu yang ada di rumah. Oh ralabaya Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami rindu menjadikan Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Sungguh hati kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah tempat ini Allah Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Lebih lagi rindukan lawan Tuhan, lebih lagi rindukan Dia. Kami bersama katakan, jalan ya Roh Kudus, bertahtalah, bertahtalah. Sungguh hati kami rindu lawan-Mu Allah Roh Kudus, sungguh hati kami menanti-nantikan Kau Yesus. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama
kami tidak akan pernah menyia-nyiakan Tuhan. Saat ini Tuhan memberikan kami nafas Tuhan, untuk kami menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Kami rindu Allah Roh Kudus, Kau melawat setiap kami. Mari yang rindu dilawat Tuhan, sama-sama katakan, bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus. Engkau pribadi yang lembut, Kau pribadi yang manis. Sungguh kami menanti-nantikan jamahan-Mu. Kami menanti-nantikan pengurapan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Yang rindu menantikan Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi tempat ini, Allah Roh Kudus. Urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Lagi katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang kami perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Engkau yang memerlukan Tuhan. Engkau yang memerlukan jamaah Tuhan. Ini saatnya berseru, berseru, berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, sing ya Allah, ya Allah, ya terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, cari wajahnya. Terima kasih Tuhan. Oh ya, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang sungguh setia Tuhan. Ajar kami juga menjadi pribadi yang setia kepadamu Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya olehmu Tuhan, yang menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikanmu Tuhan? Hanya lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hati kami mau nyatakan Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Dengan apakah kami balas? Saya semata sama-sama ingin berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami mau nyatakan. Segenap hatiku kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Lagi-lagi katakan dengan segenap hatimu. Jangan apa kan ku balas. Kami membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami balas kebaikan-Mu dengan hidup kami, dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Hatiku menyembah-Mu, Yesus. Hati kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai, sorak-sorai, Tuhan Raja segala raja. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sudah terjadi menjamah setiap umat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan, memberikan pujian kami yang terbaik buat Raja segala raja, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Kita boleh bersuka cita merayakan pencurahan Roh Kudus, amin, yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sekali lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan saudara dan saya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibayar.
sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Harilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, Yang percaya engkau sudah dipulihkan. belenggu dosa telah dipatahkan. Sorak-sorai. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan. Hey. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Semua sendiri katakan. Anggur baru. Anggur baru tercurah, Mana suaranya cuma Tuhan yang diurapi Tuhan. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, Nyata kuasanya. nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari sorak-sorai. Buatlah kita yang dahsyat. Haleluya. Oh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Haleluya, Anda diberkati. Saatnya kita akan bersyafaat bagi negara kita, bagi gereja, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang kami puja, yang kami tinggikan Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa syafaat kami Tuhan, bagi negara kami, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai kepala staf, angkatan, dan Polri Tuhan. Mari Tuhan, Kau turut campur ambil bagian Tuhan, memberkati mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan, dan menjaga hidupnya Tuhan, sehingga berkenan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, membawa bangsa kami Tuhan ke arah damai sejahtera-Mu Tuhan, dan membawa sukacita Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, hidup damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai kota, sampai ke daerah-daerah yang terpencil Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah tangan-tangan mereka bekerja Tuhan untuk bangsa kami, untuk kesejahteraan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati juga Tuhan, gereja-gereja yang ada tersebar Tuhan di muka bumi ini Tuhan, khususnya di kota-kota maupun di pelosok daerah Tuhan. Kau berkati gereja-gereja kami Tuhan. Biarlah tersiar Tuhan kabar kesukaan daripadamu Tuhan, kabar sukacita-Mu Tuhan tersebar Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan Tuhan di segenap aktivitas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Tuhan gereja kami, Narwastu Mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati orang-orang di sekitar kami Tuhan, orang-orang di Narwastu Mujizat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang saat ini sedang sakit, biarlah Engkau jamah Tuhan. Yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan,
dan membawa damai bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu ditinggikan, dimuliakan dalam setiap gereja kami ini Tuhan. Biar Engkau bawa Tuhan gereja kami Tuhan untuk lebih mengenal lagi Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gembala kami Bapak David dan Ibu Maria Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui beliau Tuhan kami dibawa Tuhan lebih dekat kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan beliau Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat daripadamu Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan beliau Tuhan benar-benar Tuhan membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah firman yang disampaikan Tuhan, biarlah Tuhan merema dalam kehidupan kami dan membawa kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan, mari Tuhan Kau berkati Tuhan persembahan kami. Mari kita angkat persembahan kita. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami persiapkan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biar kami berikan Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Berkati persembahan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, jemaat dipersilakan untuk duduk. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang ada di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga ada di depan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui QR, bisa di QR ya, di belakangnya kursi. Dan jangan lupa diberikan kode angka 12345, di situ ada keterangannya untuk memudahkan juga bendahara di dalam memberikan laporan keuangan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, silakan isi scan QR berikut dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Jangan lupa Bapak Saudara untuk hadir di doa malam hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi di dalam penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datanglah, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu yang tak terbatas sanggup memulihkanku, jamahan-Mu sembuhkanku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis datanglah, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu yang tak terbatas sanggup memulihkanku, jamahan-Mu sembuhkanku. katakan ku percaya. Ku percaya Kau menyembuhkanku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Mujizat-Mu terjadi atas kehidupanku. Ku percaya Roh Kudus jamaah-Mu. Saya jemaat sama-sama bangkit berdiri. Ku percaya Kau menyembuhkanku. Haleluya, amin Tuhan. Ku percaya Kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu Tuhan mujizat-Mu terjadi atas kehidupanku. Ku percaya Roh Kudus jamaah. Ku percaya
Ku percaya Kau menyembuhkanku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Mujizat-Mu terjadi atas kehidupanku. Ku percaya Roh Kudus jamah. Kami percaya Tuhan, setiap hari kami sudah berdoa selama 9 hari, bahkan hari ini yang ke-10. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Dan kami sudah dipuaskan oleh Roh Kudus. Mari Tuhan pagi hari ini berbicaralah. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, Narwastu Mujizat semuanya diubah paradigma dalam berpikir. Diubah kehidupannya menjadi lebih baik, bahkan sangat baik Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu inilah yang sanggup merubah kami. Roh Kudus itulah yang sanggup membimbing, menuntun, mengajari kami. Bahkan mengingatkan kami, menyatakan kesalahan kami. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Mari Tuhan, berbicaralah, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah setiap perkataan Tuhan yang menuntun dari awal sampai pada akhirnya. Dan setiap kami umat-Mu yang mendengarkan isi hati Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Roma pasal 12 ayat yang kedua, saudaraku ya. Hari ini Tuhan bawa pada pengertian yang berbeda. Saya tidak bicara tentang Pentakosta, saya tidak bicara tentang Roh Kudus, apa tugasnya enggak, tapi saya mau mengalir dalam pimpinan Tuhan saja. Ini yang Tuhan taruh. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ada dua kata yang menarik yang perlu kita akan pelajari, yaitu tentang menjadi dan berubahlah. Menjadi, berubahlah. Ini suatu kata yang luar biasa. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara mau menjadi apa, saudara mau berubah apa, itu keputusan saudara. Ya, setiap kita Alkitab katakan demikianlah di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bukan bertanggung jawab kepada teman kita, bukan bertanggung jawab pada suami atau istri kita, tapi diri kita sendiri. Dalam Roma pasal 14 itu, kalau enggak salah ayat ke-12. Semoga betul. Setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata menjadi ini dalam bahasa aslinya itu, bahasa Grek atau Yunaninya memakai kata soskaimatizo. Tulisannya suskematizo. Pembacaannya, lafalnya soskaimatizo. Coba sama-sama katakan soskaimatizo. Ternyata kata ini menjadi, itu luar biasa. Itu terbentuk, saudara akan terbentuk oleh, atau saudara meneladani sesuatu yang akan membentuk saudara. Makanya Paulus juga berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara bergaul dengan siapa, lambat laun saudara akan seperti itu. Soskaimatizo, saudara mau menjadi apa, makanya saudara harus perhatikan pergaulanmu. Saya tangkap saudaraku ya. Engkau bergaul dengan siapa, engkau akan jadi seperti itu. Nah kalau saudara bergaul karib sama Roh Kudus, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Maka Roh Kuduslah akan mengajari saudara, menuntun saudara, mengingatkan saudara. Maka itu kita ini perlu bersekutu sama Roh Kudus.
bersekutu sama Tuhan. Jadi bukan main-main lagi. Karena kita ini hidup di masa yang sukar. Ya, orang Alkitab katakan yang jahat bukan tambah baik, tambah jahat. Yang rusak tambah rusak. Ini yang terjadi. Kalau dulu kita punya anak laki, aduh masih tenang. Anak perempuan yang harus dijaga. Betul ya? Takut nanti kalau tiba-tiba hamil. Tidak mungkin anak perempuan hamil, mah aku hamil. Oh puji Tuhan, oleh Roh Kudus ya kamu hamil. Tidak mungkin. Pasti ribut jadi bencana besar. Siapa yang menghamili kamu? Siapa? Betul ya? Itu dunia masa lalu. Tapi kalau sekarang tambah ngeri. Yang laki pun juga harus dijaga. Hati-hati Bapak Ibu, saudara yang punya anak laki-laki harus dijaga. Karena sekarang yang namanya LGBT itu sudah merajalela. Saudara mau kumpul sama siapa, hati-hati, itu jadinya seperti itu. LGBT. Baru-baru ini saya ngalami. Kemarin saya sebenarnya nggak mau cerita, tapi karena sudah 9 hari kemarin doa, saya cerita. Supaya adil, saya cerita juga untuk kita semuanya. Baru-baru ini saya ini kan lagi berusaha untuk mengecilkan perut. Saya latihan. Nah, sampailah di ruangan gym itu, di tempat olahraga itu, ada seorang pria. Jadi saya berdua. Tapi saya cuma duduk istirahat, setelah itu saya keluar. Selesai olahraga, saya duduk, dia datang. Saudara, apa yang terjadi? Dia lepas baju, dia olahraga, wah, olahraganya memang gitu, actionnya, terus narik, luar biasa. Habis olahraga gitu, sampai kaget ini ya. Gitu aja kaget ya. Saudara tahu, dia langsung ke kaca. Saya pikir ngapain ke kaca? Celananya dibuka. Nah waktu celana dibuka, seumur-umur saya baru kali itu melihat celana model begitu. Nggak tahu itu beli di mana. Celananya begini, tiba-tiba ini kainnya ada. Kainnya itu sampai di sini aja. Ini ada kainnya. Tapi belakang los tanpa kain. Itu laki loh Bapak Ibu. Saya cerita sama istri saya. Istri saya tiba cemburu. Cemburu. Wong laki iso ngejar kamu. Lihat apa Mbah? Mulus tah. Oh, kok mulus ya toh? Mulus mana sama aku? Wong laki kok saya bilang. Gimana yang laki-laki? Kepingin tahu? Aduh, ini yang terjadi begitu. Baru berapa bulan yang lalu ada yang mengingatkan saya. Hati-hati loh justru di tempat-tempat seperti itu. Wah ini saya ngasihkan data yang hati-hati saudara ya, jangan cari-cari ya. Itu banyak memang. Badannya atletis, besar-besar. Tiba homo. Banyak. Belum lagi yang wanita sama wanita. Sampai gandengan kemana-mana, mesra. Harus hati-hati saudaraku. Lesbian pun juga banyak. Itu kewajibannya siapa ini yang menjaga anak-anakmu? Yang menjaga dirimu siapa? Orang tua toh. Yang menjaga dirimu siapa? Ya dirimu sendiri yang sudah tua-tua gini. Ya toh? Saya kan sudah mulai setengah tua ini. Kemarin Bu Susan bilang 2 tahun lagi sudah setengah abad ini sama anaknya. Bilang, David ini 2 tahun lagi setengah abad sudah umurnya. Ya, tidak berasa saudaraku, ini perak-perak saya sudah mulai keluar sini. Sampai memerak rambut, berarti memutih ya. Ingat saudaraku, sos kaimatitso, saudara mau menjadi apa, mau seperti apa, dimulai dari kebiasaan. Bentuklah kebiasaanmu menjadi baik. John Maxwell pernah berkata begitu. Sebelum kebiasaan itu membentuk dirimu. Saudara mau jadi apa? Enggak bisa saudara begini. Roh Kudus jamah aku. Roh Kudus penuhi. Ariel dulu belajar gitar. Enggak mungkin tiba-tiba setiap hari Ariel berdoa. Rapi aku Roh Kudus tiba-tiba tuing. Wih hebat ya. Pinter Ariel mainnya enggak mungkin. Dia belajar gitar, dia les gitar. Waktu les latihan enggak Ariel?
Setiap hari ya. Setiap hari latihan. Nggak mungkin setiap mau les, aduh les ketemu lagi, Rek, aduh, urapi aku Tuhan, urapi aku, tiba-tiba, ting, pinter, nggak mungkin. Karena saya tahu, ya kebetulan, yang ngajari kan waktu itu gurunya, ya ini adik kakak ini tuh, sahabat sejati, mulai kecil, biar terus sampai tua, iya, sampai maut memanggil ya. Tapi jangan sampai gini, jangan ada pengkhianatan di antara kita. Ya toh? Mari itu enggak beres, jangan sampai loh ya. Alkitab katakan yang pria menikahlah dengan wanita. Wanita menikahlah dengan pria. Jangan terbalik, saya bersyukur dua-dua sudah punya pasangan masing-masing. Iya, aman. Kalau dua-dua ini sama-sama enggak punya pasangan, nempel terus, saya curiga. Saya pasti lapor sama Pak Leri. Pak Leri, anaknya tolong, di mana aja ini? Kita kerjasama Pak. Gitu. Nyelidiki. Akrab mereka, makan bareng, kongko-kongko, curhat. Lihat. Ya, ini yang terjadi. Soskemetitso, saudaraku. Saudara mau bergaul sama siapa? Jadinya seperti itu. Dan itu dimulai dari kebiasaan. Tahukah kita, psikologi berkata begini. Saya suka baca buku, saudaraku ya. Sifat manusia itu ada berapa? 39 sifat manusia. Dikecilkan menjadi 4 saja, difokuskan. Melankolis, ada lagi melankolis perfeksionis ya kan, flegmatis, sanguinis, sama apa? Kolerik. Saya nggak perlu bahas satu-satu, kalau tak bahas lagi satu-satu habis kita. Ini mau perjamuan suci lagi. 4 karakter ini namanya 4 sifat ini, saudaraku. Sifat itu akan membentuk watak. Watak saudara latih terus akan membentuk kepribadianmu. Kepribadian akan membentuk apa? Karakter. Jadi itu bicara proses, bukan otomatis. Maka itu saudaraku, supaya membentuk karaktermu baik, bentuk kepribadian. Kepribadian dimulai dari apa? Watakmu. Watak dimulai dari sifatmu. Sifat dibentuk dari pergaulan. Dibentuk dari lingkunganmu. Saya dulu waktu SMP punya teman namanya Tono. Ya kadang lucu karena masih kecil SMP, tapi kelakuannya ya Reiki. Tangannya sambil gini. Wah, gemes aku. Seneng gitu. Kalau saya kumpul model begini terus, lambat laun saya begitu enggak? Sudah model saya ini jadi feminim cocok. Dipacai wedok saya cantik loh. Lo enggak percaya, istri saya itu sampai kalah kok. Suatu ketika di handphone itu loh, dipakai rambut ini, didandani perempuan. Lu ayune rek. Kayak artis Korea saya. Bahaya kan? Tapi saya enggak mau kumpul sama dia, saya kumpul yang pria sejati. Puji Tuhan, saya langsung masuk apa? Karateka. Ya, bela diri. Coba kalau sama Tono, menari saya. Ikutnya seni tari, saudaraku. Wah, zaman dulu kan ada seni tari. Bayangkan kalau saya mulai SMP bersahabat sama Tono, bareng-bareng seni tari, ini, waduh. Hari ini bisa jadi penari tamborin saya. Hati-hati, amin. Soskaimatitsu. Nah, ada kata dari berubahlah, dari mana tadi? Menjadi, lalu kata tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah memakai kata metamorpho. Dari kata metamorfosis, kita waktu saudara sekolah, masih SD kalau tidak salah itu ya, itu SMP, biologi. Dari ulat menjadi kepompong, kupu-kupu. Itu proses pembentukan. Saat mau jadi kupu-kupu, masih kepompong, nggak boleh sekali-kali dibantu. Sak noni rek, nggak bisa keluar, wes tak bantui,
disobek, keluar gampang enteng. Menurut penelitian, ketika kupu-kupu itu dibantu untuk terbang keluar dari kepompong, cacat ya. Kelenjar di dalam sayapnya itu tidak kuat karena dia tidak mengeluarkan, enggak pecah, tidak mengeluarkan minyaknya. Maka enggak boleh dibantu. Sewaktu dia proses akhirnya keluar, begitu keluar dia langsung bisa terbang. Dan itu langsung proses sayap-sayapnya semakin kuat. Sama dalam hidup kita. Kita ini selalu diproses. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Amin. Berapa banyak yang mau menjadi dewasa? Wah, kesin enggak ya. Kalau aku gak mau, pancet aku wis tuwek kok. Saya beritahu, tua belum tentu dewasa. Amin. Yang anak-anak belum tentu kecil-kecil terus anak-anak. Maka itu pikiran ini harus diubah menjadi dewasa. Sehingga perbuatanmu itu perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ayo saudaraku. Saudara mau menjadi apa? Saudara mau berubah apa? Saya bawa. Kira-kira yang bisa mengingatkan saudara, yang mendidik saudara, yang ngajari saudara siapa? Suamimu? Istrimu? Orang tuamu? Nggak bisa. Model saudara, model saya ini dengan 39 sifat yang unik dan menarik, aneh-aneh, ya toh? Ada yang ditegur langsung nurut, iya. Itu yang model pragmatis, rendah hati. Kolerik, ditegur, opo kon? Sopo sing salah? Gak iso. Gimana? Yang melankolis ditegur, gak ditegur, meneng diem terus nangis. Opo kok nangis? Enggak apa-apa. Ayo ketemu lagi. Males aku. Apa enggak mau ketemu? Enggak apa-apa. Ayo gimana saudaraku? Jawabannya cuma enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa perlu diajar? Enggak bisa. Dari sifat-sifat yang beraneka ragam ini, makanya kita ini perlu Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita, mengingatkan kesalahan kita. Yohanes pasal 14 saudara bisa baca, ayat pasal 16 itu juga pekerjaan penghibur mulai dari ayat ke-8 itu. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau Roh Kudus turun ke dunia ini, dia akan menginsafkan dunia ini. Iya, Roh Kudus sudah diturunkan, menginsafkan dunia. Tapi kenapa ternyata tidak semuanya itu insaf itu? Sing kumat yo akeh, malah tambah jadi, ya, malah tambah jadi. Berapa tahun yang lalu saya ketemu sama temen, dia bilang menikah sama suami istri sudah menikah ini. Ternyata ACDC, saudara tahu ACDC? Dengan istrinya bisa, dengan pria lain juga bisa. Gawat. Di hotel itu kalau sudah pria sama pria kan bebas. Tidak perlu pakai KTP lagi. Sudah menikah apa belum? Tidak perlu. Bahkan sekarang hotel-hotel juga, ya begitulah yang terjadi. Ayo, yang punya anak-anak, bawa anakmu kepada Tuhan. Jangan sampai anakmu ini terbentuk, terlindas karena dunia. Dunia medsos semakin canggih. Ya, semakin canggih untuk berbuat dosa. Semakin gampang untuk, ya begitulah. Informasi-informasi yang enggak beres, saudara bisa terima begitu gampang. Maka itu saudaraku, yang punya handphone jangan lupa selalu install Alkitab. Saya kalau cek satu-satu saudaraku, pasti di tempat ini, terutama anak-anak, handphonenya pasti ada yang enggak ada Alkitabnya. Apa perlu dicek satu-satu? Perlu, gak mari, jam 12 nanti. Tolong kerjasama, saudaraku. Pasti. Orang saya ini mau konseling pranikah, ya. Konseling pranikah, saya bilang buka handphonemu. Coba buka ayat Alkitab 1 Korintus. Aduh Pak, maaf, di handphone saya enggak ada Alkitabnya. Loh, mau menikah loh itu. Padahal handphonenya canggih.
Nggak ada alasan, aduh nggak cukup memorinya. Handphone canggih. Kenapa nggak pernah diinstal Alkitab, tapi yang diinstal aplikasi-aplikasi lain? Game banyak, ya mainan-mainan banyak, video banyak, foto-foto banyak. Alkitab yang penting loh nggak diisi. Kevin ada enggak handphonenya Alkitab? Ada ya? Soalnya kalau gebu-gebuan Mbak Mama nih, jadi curiga saya. Atau mamanya ada enggak? Jangan-jangan Kevin gini-gini, Mama enggak ada gitu mungkin ya. Soalnya dua langsung pukul-pukulan saudaraku ya. Ayo, Alkitab itu harus ada. Karena apa? Ketika saudara buka Alkitab, di mana saudara buka handphone, dimanapun saudara ada, saudara bisa baca Alkitab itu. Itu bukti surat cinta Tuhan buat saudara dan saya. Yang bisa mengingatkan saudara, ngajari saudara, itu Roh Kudus. Amin. Ketika saya dalam kekhawatiran, ketakutan, tiba-tiba ayat firman Tuhan muncul. Ring, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Oh iya Tuhan. Ayatnya di mana ya? Ayatnya di mana ya? Langsung dicari di Alkitab. Oh 1 Petrus pasal 5 ini. Ayat yang ke-7. Betul enggak ya? Cari. Oh iya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waduh lagi enggak kuat. Tiba-tiba muncul segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh hanya Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepadaku. Oh terima kasih Tuhan. Ini ayat-ayat Alkitab tiba-tiba muncul dalam kehidupanmu. Karena apa? Engkau suka membaca Alkitab. Sehingga engkau punya mindset berpikir itu mindset yang benar. Enggak semua orang Kristen itu cari Tuhan. Enggak semua orang yang percaya punya iman kepada Tuhan. Buktinya apa Pak? Ingat saudara, 10 orang kusta datang kepada Yesus. Yang sembuh berapa? Semua sembuh, 10. Tapi yang kembali ingat kepada Yesus siapa? Hanya 1. Saya berdoa di tempat ini. Jangan kalau cuma butuh baru ingat Tuhan Yesus. Begitu dijawab sama Tuhan doanya. Bye-bye, makasih Tuhan. Sampai pergumulan berikutnya. Waduh, parah saudaraku. Parah. Kusta itu 10-nya sembuh, 1 yang kembali. Tuhan mau, ayo datang sama Tuhan. Roh Kudus penuhi aku. Sayang Bapak Ibu yang tidak datang ya 9 hari kemarin. Dan tidak bisa di-rewind, tidak bisa diulangi lagi. Saya bersyukur 80% lah hadir ya. Setiap hari penuh. Ya saya sebagai gembala sedih juga, banyak yang enggak datang, enggak hadir. Kenapa? Jangan sampai kita ini hidup enggak mau kumpul sama orang. Ya, ingat yang enggak kumpul-kumpul sama orang belajar diubah sifatnya, kepribadiannya. Karena ketika engkau kumpul punya populasi, komunitas yang baik, justru di situ Tuhan banyak membuka jalan dalam hidupmu. Iya. Tapi jangan berkata begini, tapi aku kumpul-kumpul mesti diakhiri dengan tukaran nih. Gegeran. Berarti hatimu harus dibentuk. Tetap dibentuk. Yang sensitif-sensitif kan gitu saudaraku. Selalu menghindari, tidak mau kumpul. Dan banyak kok saya ngelihat memang sampai di luaran tuh kalau sudah konseling sama saya, sharing itu gitu. Selalu ngomongnya gini, makanya Pak, aku gak gelem pelayanan Pak. Apa pelayanan? Munafik kabeh sing pelayanan. Apa bukti nih? Waduh bahasa roh. Wah, goyang-goyang opo. Barangku lho pinjem gak dibalekno. Lali. Yo lek situ akeh. Oh, mangkel. Makanya aku enggak mau kumpul-kumpul sama orang, apalagi orang Kristen. Ya itulah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maunya kumpul dalam gereja supaya punya komunitas, ternyata di situ Tuhan bentuk. Ketemu yang aneh-aneh. Ya, ada lagi yang ngomong begini. Ini cerita masa lalu ya. Bajunya itu, ketemu lagi. Loh, kan gak ganti-ganti ya baju. Loh kok iso? Iya minggu lalu kan pakai baju itu toh. Loh kok eling? Masa aku pakai baju itu? Iya, ganti yo. Minggu depannya lagi ke gereja, ketemu lagi sama mak cerewet itu. Di sini nggak ada mak cerewet ya.
Tanya lagi, loh kok gak ganti baju ini? Padahal udah dicatat aku pakai baju ini. Minggu depannya ketemu, dasar ini tuh suka cari-cari, dia sing lali tapi sok perhatian. Nah yang diperhatikan ngamuk. Loh aku kemarin enggak baju ini, iya baju itu kuning kamu itu. Loh enggak putih, enggak kuning aku inget kok. Pancet aja bajumu. Oh iya tah, tulis ini, hari ini kuning. Kok katanya kuning, bingung dicatat lagi mbak kalender. 2 minggu lagi ke gereja. Ketemu lagi, mak itu ngomong lagi, kamu enggak punya baju banyak ya? Bajumu kok gitu-gitu terus sih? Lama-lama ke gereja enggak dia? Kalau saudara gitu ke gereja enggak? Kevin wis ngene, Kak. Wah, gawat ini. Pembentukan itu macam-macam Bapak Ibu, dari siapapun, dari manapun. Amin. Bidang-bidang sensitifmu itu yang lagi dibentuk sama Tuhan. Engkau semakin sensitif di lokasi itu, di bidang itu lagi digosok sama Tuhan. Supaya apa? Semakin sip hidupmu. Amin. Iya. Ada lagi yang gini, beda lagi. Yang satu suka diurusin ngamuk. Ada lagi yang ketemu sama saya gini, percuma Pak nang gereja Pak apa? Jemaat loh, gak ada sih ngurusi. Gembalanya gak ngurusi kok. Maksudnya, iya. Enggak pernah tanya, datang terlambat, kenapa kok terlambat? Ngamuk, enggak ditanyain ngamuk. Enggak ke gereja, enggak ditanya, apa kok enggak ke gereja? Enggak diurus saya, percuma. Makanya enggak nang gereja sekali, wes percuma. Repot, diurus salah, enggak diurus salah. Berarti yang enggak beres siapa? Dirinya. Nah ini yang perlu digosok sama Tuhan. Dikikis sama Tuhan. Ya, saudara mesti belajar bergaul dengan siapapun bisa. Saudara kalau masuk ke tempat parkir, kenalan enggak sama satpam itu? Nah ini, kita sudah 7 tahun di sini, saudara kenal enggak sama satpam itu? Mulai sing kereng, sing guyuan, sing sombong, tahu enggak? Nah itu, ketika saudara bayar parkir, diajak ngomong, Gusti berkahi Pak, siapa namanya Pak ya? Gitu. Ada yang tahu nama satpam di Pondok Chandra siapa? Oleh Agung Bapak Yoyo koncone akeh. Gak usah, yang lainnya ini loh, ada yang tahu? 90% saya percaya nggak ada yang tanya. Ayo kita mesti berubah loh. Ya, tanya, bangun hubungan baik-baik, nggak apa-apa. Kasih uang parkir sama Yang lebih bahaya lagi, kakek duit parkir, nggak ada kartu ini parkir, langsung nyelonong. Nyelonong ya. Lek ketemu yang samanya satpam yang galak, saya nggak pakai ini ya. Galak, di stop saudaraku. Mau kemana? Bayar sih. Oh. Yang ada stiker aja pernah di stop kok. Mau kemana? Lu ini lah ada stikernya. Oh ya. Ya saudaraku. Ya. Ingat ada berapa sifat manusia? 39 sifat ini kita kumpul, bisa bersatu, bisa sehati, bisa sama-sama mujizat. Amin. Mujizat. Ayo kita belajar untuk kumpul. 9 hari kemarin saya senang loh, kumpul sampai gak mulai-mulai. 9:30 saya pulang sampai rumah jam 10. Iya, enak sambil makan ngobrol. Ya, yang kemarin gak datang ya sudah dah. Haleluya. Ayo kita naikkan lagu pujian. F ya. Roh Kudus hadir di sini. Lagunya Pak Robert Lea. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Minta Roh Kudus lawat kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini.
Roh Allah yang Maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinku, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, penuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, haleluya, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Biarlah musik menaikkan lagu pujian ini. Saya beri waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus ajari aku. Tuntunlah langkahku ya Roh Kudus. Undang Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu. Undang Roh Kudus yang membimbing, yang menuntun langkah hidupmu. Bukan yang lain. Hidup dalam dunia ini ruwet dan sangat ruwet Bapak Ibu. Setiap hari kita harus berjumpa dengan karakter yang begitu luar biasa bedanya. Apalagi ketemu orang yang bukan di dalam Tuhan. Sifat karakternya sudah terbentuk seperti itu. Mereka sudah nggak memiliki etika sopan santun. Itu yang kita hadapi. Dan Alkitab katakan terimalah satu dengan yang lain apa adanya. Alkitab menuntun mengajari kita untuk menerima orang lain apa adanya. Jadi bukan kita yang menuntut untuk dia berubah. Tapi sesungguhnya Alkitab mengajari kita, kitalah yang harus berubah. Untuk menerima orang lain yang aneh-aneh, yang berbeda, yang konsep berpikirnya beda, cara pandangnya beda. Itu yang saudara harus rangkul, yang harus saudara kasihilah. Karena hukum Allah, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika orang diem tidak menyapa, saudara yang nyapa. Bukan kuat-kuatan, diem-dieman, enggak. Saya percaya kalau Anda mau buka hatimu, Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Paradigmamu, pola pikirmu akan diubah sama Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang penuh kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam sakramen kudus ini, berkati Tuhan roti dan anggur ini. Saya undang para diakon yang bertugas bisa maju ke depan. Layakkan kami umat-Mu Tuhan, layakkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas Tuhan. Layakkan kami. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, inilah bukti kasih-Mu kepada kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau mau mati buat kami, untuk menebus kami, manusia yang penuh dengan dosa ini, yang hina menjadi berharga di mata Tuhan. Yang bukan apa-apa, yang kosong ini menjadi bernilai berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah matikan segala dosa-dosa-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya Bapa. Lantai 2 sudah ya. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, saya persilakan kita sama-sama bangkit berdiri. Iya Bapa. Sia-sia tanpa Tuhan. Hati lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Yesus, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami tahu Tuhan, ketika kami merubah kebiasaan-kebiasaan kami yang salah menjadi baik, maka ada sesuatu yang akan membakar hidup kami, membuat kami sakit, membuat kami lemah, membuat kami putus asa. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang harus kami bayar. Sebab itu kami percaya Tuhan, oleh kasih-Mu lah Engkau memampukan kami. Oleh Roh Kudus lah yang Kau berikan kepada kami, itulah yang mampu untuk mendampingi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Inilah kasih-Mu bagi kami, Engkau mati buat kami. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas oleh apapun. Engkau sudah curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang lemah menjadi kuat. Kami yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Kami yang hidup di dalam kutuk lepas di dalam nama Yesus. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan sebelum kita keluar dari tempat ini. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Yesus, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Kami sembah Engkau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang sungguh hidup, bukan mati Tuhan. Dan mulai hari ini, Roh Kudus sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Kami enggak perlu takut, kami enggak perlu khawatir menghadapi apapun di depan kami. Karena Tuhan selalu menyertai kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup. Sambil ini dikembalikan Bapak Ibu ya. Esok sebab Dia hidup, ku tak gentar ya Bapa, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus, Tuhan hiduplah di dalam hidup setiap kami umat-Mu. Kami percaya kami akan setiap hari melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Karena Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Baik yang di rumah juga Tuhan. Berkati mereka semuanya. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang datangnya daripada Tuhan, semua yang baik, bahkan sangat baik akan melimpah dalam kehidupanmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus akan datang kembali menjemput saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.